Perkenalkan, nama saya Fitri Kurniawati Zahro dengan NIM 20104112 dari kelas Psikologi Islam C akan memenuhi tugas ujian tengah semester Ilmu Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kuliah ini dengan lancar tanpa halangan apapun. Dan tak lupa juga, marilah kita ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dan serba canggih ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang rasa syukur, yang mana hal tersebut kerap kali tanpa kita sadari selalu terabaikan. Apalagi ketika kita telah mencapai kebahagiaan dunia dan mendapatkan segala yang kita ingin. Lalu, pantaskah kita merasakan kebahagiaan? Sedang kita kerap kali lalai mensyukuri dari siapa kita bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut. Di Al-Quran pun, Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang isinya Bismillahirrahmanirrahim, Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfuruni. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa dengan segala nikmat dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya selalu mengingat dari siapa kita mendapatkan itu semua, dengan selalu mengucapkan Alhamdulillah di setiap situasi maupun kondisi. Karena pengucapan Alhamdulillah adalah suatu hal ringan tapi sulit untuk dilakukan, apalagi ketika kita diselimuti oleh kebahagiaan dunia. Untuk hal itu, teman-temanku semua, marilah kita selalu mengingat bahwasannya segala sesuatu yang kita dapatkan ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pastinya, janganlah kita mengkufuri nikmat yang dengan menyanyiakan dan menggunakan di luar garis-garis yang ditentukannya. Lantas, bagaimanakah bersyukur itu? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasannya bersyukur itu ada 4. Yang pertama yakni syukur dengan hati, yang mana hal tersebut dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang kita peroleh, baik besar, kecil, banyak maupun sedikit, semata-mata karena anugerah dan kemurahan Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53, Allah telah berfirman yang artinya, segala nikmat yang ada pada kamu berasal dari Allah. Lalu yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu ketika hati seseorang sangat meyakini bahwa segala nikmat yang kita dapatkan bersumber dari Allah, dan secara spontan kita mengucapkan Alhamdulillah. Karenanya apabila kita memperoleh suatu kebahagiaan dari seseorang, lisannya tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, mengandung arti bahwasannya segala nikmat dan kebaikan yang kita terima harus dipergunakan di jalan yang diridhoi Allah. Misal untuk beribadah kepada Allah, membantu orang lain dari kesusahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah senang melihat asar, bekas atau wujud nikmatnya pada hambanya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Amr. Maksud dari hadis di atas adalah bahwa Allah menyukai hamba yang menampakkan dan mengakui segala nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Maksud menampakkan di sini bukanlah pamer, namun sebagai wujud syukur yang didasari karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Quran surat Ad-Duha ayat 11. Yang terakhir yaitu menjaga nikmat dari kerusakan. Ketika nikmat dan karunia didapatkan, cobalah untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, usahakan untuk menjaga nikmat itu dari kerusakan. Misalnya, ketika kita dianugerahkan nikmat kesehatan, kewajiban kita adalah menjaga tubuh untuk tetap sehat dan bugar agar terhindar dari rasa sakit. Demikian pula dengan halnya nikmat iman dan Islam, kita wajib menjaganya dari kepunahan
yang disebabkan pengingkaran, pemurtatan, dan lemahnya iman. Untuk itu, kita harus senantiasa memupuk iman dan Islam dengan sholat, membaca Al-Quran, menghadiri majelis-majelis taklim, berzikir, dan berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan menambah nikmat kita jika kita pandai bersyukur, seperti pada firman-Nya, yaitu sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Terdapat pada Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya bersyukur adalah suatu hal yang sangat penting. Dapat kita lihat dari hal-hal kecil yang selalu kita lakukan, seperti bernafas, bangun tidur, ataupun hal-hal kecil lainnya adalah suatu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu teman-temanku semua, bahwa bersyukur adalah suatu hal yang memang sangat penting, yang harus selalu kita ingat dimanapun dan kapanpun. Karena tanpa bersyukur, Allah sudah memberikan peringatan kepada kita dalam firman-firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran, akan tiba-tiba saja bisa dicabut ataupun memberikan azab kepada kita jika kita lalai dengan nikmat yang telah Allah berikan dan kita tidak bersyukur. Karena dirasa untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkannya ataupun teman-teman yang lainnya. Semoga kita senantiasa selalu dilindungi Allah dan tetap berada dalam ridho-Nya, dan selalu tidak pernah melupakan rasa syukur serta bagaimana kita harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan kata-kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.